Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gua Awe dan masih sama teman gua Epe. Ya, Bang Epe. Semoga kalian dalam kondisi sehat sekarang ya dan seterusnya. Bang, Oke. gua punya janji nih sama teman-teman nih, Bang. Ya. Kemarin kita cerita tuh Ya, dan belum. masalah perjalanan Ya. ke Gunung Gede lewat Cibodas. Ada sih judulnya Ngopi Bareng Kuntilanak gitu kan. Part 1. Dan gue punya janji di part 2 gue akan coba lanjutin nih Bang ceritanya. Iya, belum selesai tuh gua. Kemarin penasaran itu, Bang. Iya, ini kenapa nggak bisa langsung karena emang take part 1 sama take part 2 ini beda. Ya, beda hari maksudnya. Beda hari. Ini kemarin, sekarang yang part 2 hari ini. Oke. Gue coba mulai ya, cuman gue agak refresh dulu ke belakang. Terakhir itu pagi itu setelah malam kejadian. Kalau udah lo lihat part satunya, setelah kejadian malamnya kejadian, paginya itu kita udah mutusin buat naik lanjut. lanjut lagi. Awalnya gue sama Unge itu tetap keke untuk turun ke bawah, tapi teman-teman gue yang 7 orang tetap mau ke atas. Oke, singkat cerita gue jalan sekitar jam 8, setengah 9. Kita mulai trekking dari Kandang Batu. Pagi itu nggak ada masalah, Cuaca segala macam aman. Deket dong dari Kandang Badak berapa pos lagi, 1 lah ya. ya biasanya ya paling setengah jam lah lebih lah. nah, oke, setengah jam aja. Jadi normalnya itu gue jam setengah 10 udah sampai Kandang Badak. Setengah 10 sampai Kandang Badak tuh gue normal, nggak ada masalah kejadian kayak semalam. Misalnya ada apa nggak ada. Ya cerita gue di tenda situ, packing selama di tenda, masak, makan. Kandang Badak nih ya. Di Kandang Badak jam 12 tuh udah selesai. Gue makan, beres. Terus bingung kan, maksudnya plan kita kan mau ke Gede, cuman mereka maunya, temen-temen gue maunya lihat sunrise Bang. Pagi di Puncak Gede mau lihat matahari. Waktu masih jam 12 ya. Masih jam 12 siang ya. Akhirnya gue iseng, mau nggak kita 2 gunung. Hari ini kita sambil Pangrango. Ajar Pangrango gitu ya. Besok pagi baru kita summit ke Gede. Boleh we. Berapa jam? Ya kata dia kan. Ya gue bilang sih paling 3 jam. Kalau kita jalan sekitar 3 jam lah. Gue bilang 3 jam, 3 jam setengah standar gitu. Kan kita nggak bawa carrier gitu, jepekan aja. Jadi yang bawa minum sama bawa snack-snackan aja gitu. Yowes, oke. Bukan, mereka packing, kita packing bareng-bareng, setengah jam packing. Setengah 1 gue jalan Bang. Kita jalan setengah 1 jalan. Pokoknya ke arah Mandalawangi, ke arah Puncak Pangrango sama Bang, nggak ada masalah apa-apa. Kita sampai di sana sekitar jam 3 kurang. Setengah 1 jam 3 berarti Cepet Bang, lumayan gitu. Sekitar 2 jam setengah. 9 orang tuh hajar semua. 9 orang ikut semua. Di Kandang Badak berarti nggak ada yang nggak ada, tinggal aja. Dulu sih zaman dulu masih aman lah gitu, masih ninggal tuh masih. Iya sih. Oke. Belum terlalu rame. Oke, jam 3 di sana gue nggak lama. Kenapa gue bilang nggak lama? Gue nggak mau turun kemalaman. Gue bilang, oke kita setengah jam di sini foto-foto, wangi terus turun. Nurut alhamdulillah. Ya lah, biar kita bisa istirahat panjang katanya malamnya. Oh ya udah. Udah selesai emang foto-foto, mendung, hujan badai. Timpa hujan lagi. Itu hujan nggak pakai rintik-rintik Bang, blok langsung kenceng. Nggak ada tempat neduh dong, cuma kita semua pada persiapan pada bawa ponco sekarang. Udah kita pakai ponco, terus jalan pakai ponco. Ada teman gua namanya Edo. Oke Bang, sorry gua lupa nyebutin nama teman-teman gue. Cuman ini kemarin kan nama samaran nih untuk perempuan ya. Putri. Ada Putri sama Desi ya. Terus ada si Giting, ada Unge, ada gua, ada Oki, ada Nano, ada Kiki, terus satu lagi si Arif, gitu kan ya. Nah jadi si Nano itu bengong, no jalan. Ini di jalur Bang, di jalur dari Mandalawangi. Sepanjang jalan perjalanan kita kan aja di Mandalawangi. No jalan. Iya we, bentar. Lu ngapain? Sebentar. Yaudah ayo jalan, tinggal lu doang ini, gue nungguin lu. Bentar itu kasihan, ada yang mau bareng. Siapa no?
itu ada yang ngajak bareng. Gue lihat Itu masih di Manulangi bang? masih di Mandalwangi dan itu Di sore. alun-alun. Dan itu sore. Ngajak bareng mana no? Itu tadi gue ketemu di situ pas lagi di mata air, kan ada mata air tuh kan? Iya, Ada yang jembatan ya. iya itu turun kan sebelah sini kan. Iya. Ada sungai kecil itu. Ada bertiga bang katanya. Ada bertiga we katanya. Oh ya udah kita tungguin deh. Gak lama datang tuh. Datang berdua. Loh, temen lu mana satu lagi? Mana? Gue cuma berdua bro. Kagak lo tadi bertiga. Enggak berdua. Oh yaudah duluan gue susul deh katanya. Jadi si Ano itu ngeliat kan bertiga. Ya udah deh, lu berdua turun deh tuh sama rombongan gue depan. Turun dia yang dua dibilang si Nano itu menurut Nano itu bertiga, ternyata 2 orang. Nano penasaran, enggak oke bertiga kok gue lihat. Udah lu capek halusinasi bang 3 itu kagak bang. Tunggu, tar dulu, stop dulu nih. Ini lu ngeliat juga nih yang 2 orang ini. Ngeliat Pendaki asli. pendaki asli gue ngeliat pendaki asli. Cuma menurut si Nano 3 ya oke. Gue udah terpisah tuh udah sekitar 5 menit, teman-teman gue udah pada turun. Nano belum nih sama gue. Ternyata si Nano bilang, tuh kan gue orangnya katanya. Datang lagi cowok. Gue ngeliat juga. lu ngeliat juga? Oh iya. Oh ya udah. Weh bang, iya. Ayo bang turun bareng. Ngobrol sama si Nano. Cuman gue nanya nggak pernah dijawab. Sama orang yang ketiga ini? Iya orang ketiga ini gue nanya nggak pernah dijawab. Cuman dia sama Nano akrab. Cowok semua itu ya? Cowok. Enggak. Dia pakai flanel kotak-kotak merah hitam. Pendaki bang ya? Orang ya? Pakai celana Alpina ya bang. Alpina gitu. Nah, pakai sepatunya gue banget. Cat. Sini Caterpillar. Safety Iya, sauce. waktu itu lah. Gue ingat banget pakaiannya itu. Yaudah jalan bang. Gue suruh jalan duluan nggak mau. Dia ngasih tangan gini, cuman nggak ngomong. Udah gue jalan duluan nggak mau jauh dong jarak gue kan gitu. Karena secara Nano belum pernah kan gitu. Iya. Jadi gue, Nano kawan gue kan, ya udahlah. Gue ceritanya poin ini dari Pangrango ke Kendang Badak nih cerita gue sama Nano aja nih. Teman-teman gue bang Udah jalan duluan. udah jalan tanpa ada masalah sama Kendang Badak. Ada si Unge lah depannya. Iya, di jalan. No, woi, ayo jalan. Dulu nih kawan gue capek katanya break. Ya udahlah, gue ikut break lagi. No, hujan. Iya we, kasihan kawan gue nih, kecapean. Gue balik lagi deh bang ke atas. Atas, capek deh, duduk aja deh bang. Yang pendaki yang terakhir yang ini. tadi, gue tanya namanya nggak nyaut. Nggak ngomong, cuman gue nggak tahu kenapa gue nggak nanya Nano, namanya siapa, gue nggak nanya gitu, gue nanya sama dia, sama si pendaki itu langsung, bang nama lu siapa? Diem aja. Yaudahlah, gue rutin akhirnya, yang mana bang ya, ini bang, ini nih kakinya, katanya. Udah, gue buka sepatunya bang, gue rutin, gue pakai minyak komando tuh minyak kelapa bang. Iya kan, bawang ya, minyak kelapa sama bawang itulah yang gue masak, itu minyak itu yang gue pakai buat kalau capek-capek lah buat manasan segala macam. Gue rutin kok kakinya keras bang, kayak kayu, keras tuh memang bener kayak kayu. Keram atau apa gitu bang? Keram. Nah terus yaudah, tapi dia bisa berdiri lagi, terus jalan lagi. Terus gue jalan, kebetulan kalau Pangrango kan jalurnya sempit banget ya, sempit terus banyak tikungan terjadi. Jadi kadang-kadang kita jarak 5 meter aja ke atas tuh udah tikungan gitu nggak kelihatan gitu kan. Jadi pas gue jalan di depan, gue turun pas nikung, no, gue teriak kan, no, ya we, temen gue nggak bisa jalan ya we. Wah iyalah. Berarti posisi lu di depan, terus Nano sama terus temannya itu paling belakang. Teman belakang. Teman yang baru dikenal itu. Teman yang baru dikenal terus yaudah deh, karena gue sebat, gue ngerokok di situ kan, sebatang nih, nggak nyaut, no, woi. Cepetan turun, ini benar-benar nggak bisa jalan we. Udah mulai gelap nih, mulai maghrib, hujan masih rintik-rintik, udah mulai rintik-rintik hujan, dia mulai reda. Penasaran gue, anjir kan jalurnya kan begitu banget ya. Naik lagi dah gue kan, gue naik lagi. Begitu naik lagi tuh, kawan gue tuh dia lagi mijit-mijit gini bang. Yang soalnya nih, di gue perhatiin dia lagi mijit-mijit. Cuman sontok, gue langsung istighfar bang di situ.
Astagfirullahaladzim, gue bilang, no ngapain lo? Ini bang, kaki kawan gue sakit. Kawan lo yang mana? Gue tanya gitu kan. Ini bang, kawan gue yang mana ini? Gue merinding lagi. Sama sih bang. Posisi kayak kemarin tuh gue merinding. Jadi yang gue lihat ini, kawan gue si Nano tuh lagi ngurutin akar pohon. Pohonnya emang nggak terlalu besar, cuman akarnya kan menjalar gitu. Dia lagi ngurutin akar. Sebelumnya kan lo ngeliat bang, yang gue ngeliat, yang pas turun kan lo kan bertiga nih. Iya, gue ngeliat. Jadi akhirnya, no itu bukan orang. Gue bilang udah dicabut. Gue gitu. Agak gue nggak mau ninggalin orang, walaupun gue nggak pernah gue, tapi gue nggak mau ninggalin orang. Ini bukan orang, nggak ada orang, sadar. Sampai gue istighfar apa sih? Gue nggak apa-apa. Gue debat di situ. Ngeributin pepesan kosong lah sampai maghrib. Bentar si Nano masih nurut. Tetep kekeh nggak mau jalan. Coba zaman itu gue nggak ada HT, nggak segala macam, gue bingung apa yang harus gue lakuin gitu kan. Nggak, posisi si Nano masih tetap nurut gitu. Masih tetap nurut. Terus akhirnya lu bantuin kayak, jangan marah-marah kayak gitu, kata si Nano. Dan akhirnya gue belaga gila lah gitu, maksud gue ngelihat di situ ada akar yang lumayan banyak menjalar. Dia yang ngurut satu akar yang lumayan besar, dan sebelahnya tuh ada akar lagi yang lumayan besar. Gue berdiri, gue duduk di situ, dan gue coba ngurut akar itu. Terus Nano bilang, mending gitu lu jangan banyak bacot, lu bantuin gue lah. Ya, bantuin. Gue ngurutin akar. Yang dia lihat lu ngurut orang. Nah habis itu, ayo no, kita papa aja lah pelan-pelan. Gue gituin. Speak dulu ya. Iya. Dipapa nih. Ya kan? Yang dipapa tuh batang kayu. Dipapa sama dia gini. Gue diemin aja. Udah, lu sekarang jalan di depan, gue jalan di belakang. Sepanjang jalan tuh sibuk bang. Sambil megangin. Iya. Gue sibuk dia. Kayu jangan sampai jatuh. Layaknya lu lagi bawa bayi. Kayu itu dianggap orangnya benar-benar nggak boleh jatuh segala macam. Si Nano memperlakukan itu benar-benar hati-hati banget, karena dia tahu orang ini sakit kayak gitu. Ya cuman kalau gue tahu itu kayu. Visual lu tuh bukan orang lah ya. Iya. Gitu ya. Cuman gue nggak bisa nentuin mana yang salah gitu, maksudnya apakah gue yang salah lihat, apakah dia yang salah lihat. Karena posisinya di situ cuman ada gue sama dia gitu kan. Gue nggak ada orang lain yang coba ngebantu mana nih yang benar gitu kan. Sudah, terus jalan. Alhamdulillah tuh nggak ada halangan lagi bang. Nggak ada halangan. Sampai di Kanang Badak gue jam 7:15. Cepet tuh turun. Sampai Kanang Badak tuh. Oke, jam 7:15. Nyampe dong tenda. Mana we? Tuh, siap. Ngapain tuh? Itu kawannya lagi istirahat. Coba lu jenguk deh. Oh gituin bang. Jadi pas lu turun itu lu nggak langsung ke tenda ya? Lu langsung ke shelter yang Kanang Badak itu ya? Iya, tenda gue nggak jauh dari situ bang. Berarti yang mungkin yang bukan arah belakang kan, biasanya ada tembusan arah belakang itu. Bukan, lewat jalur biasa. Jalur biasa. Shelter sebelah kiri kan, sisi kiri. Jadi posisi tenda ini di sini gitu. Tenda gue juga sisi kiri. Sementara mereka nggak ngeliat lu pas turun nih, nggak ngeliat Nano lagi bopong itu. Enggak. Jadi posisi tenda gue tuh di depan shelter, cuman agak ke bawah gini kan. Ini di shelter. Jadi lagi istirahat di shelter. Terus nyamperin tuh temen. Nyong, lo cek deh, Nano bener apa enggak? Cek tuh Si unge lagi. Cek. Iya. Iya karena dia pengalaman lah gitu. Si unge lah cek. Enggak lama balik lagi si unge. Bangsat. Nano ngomong mau kayu. Berarti dalam hati gue. Iya. Berarti gue yang benar. Gue yang benar maksud lu. Anjir nih si Nano nih gini. Akhirnya paksain, no udahlah ke tenda no. Itu kondisi di Kanang Badak itu yang camp ada berapa orang bang? Nggak ada, atau lu doang? Enggak ada. Ada beberapa gitu ya? Ada sekitar 8 tenda lah. 8 tenda, cuma mungkin jauh-jauhan. Gue lupa ya. Jumlah orangnya berapa tuh, sekitar 8 tenda lah. Gue 2 tenda, 6 tendanya adalah itu. Tenda itu. Udah kayak gitu, loh kok nggak mau? Ayo lah ke tenda. Temen lu mana bang? Mau tanyain tendanya di mana? Dia tinggal sama teman-temannya, dia sendirian. Jadi deh, gue ke tenda gitu aja. Gue gituin kan. Gue takut kalau gue
pressure dia di situ, dia depresi, dia malah makin lu kacau nantinya. Akhirnya gue kusir nggak jelas gitu. Ya udahlah gue bawa teman-teman gue yang lain itu yang berenam sisanya bengong lah. Jadi gue, Unge, Nano sama pendaki asing itu, disebut pendaki asing, berempat datang, dan yang 6 orang di tenda bengong dong. Lihat si Nano ngapain? Iya, mereka ngeliat juga berarti ya? Lihat, jadi mereka tuh ngeliat semua pohon matang didudukin depan perapian. Jadi si Kiting tuh bikin perapian depan tenda, perapian kecil, kita dudukin tuh batu si kayu tuh disenderin ke pohon. Temen lu yang lain pada ngeliat itu ya? Pada ngeliat. Akhirnya gue bisikin pelan-pelan, jangan ditegur dulu ya, jangan ditegur dulu. Jadi semuanya gue bilangin pelan-pelan, jangan ditegur. Nano jangan ditegur atau jangan dimarahin di kalau nonton. Sekut dia. Iya. Makan dong, kita makan si Nano sibuk, dia nggak makan. Dia sibuk nyuapin si X ini. Iya, si pendaki asing ini. Dia suapin ke kayu, nasi pada tumpah. Kita kesel no, itu nasi sayang gitu kan. Cuman tetap aja si Nano nyuapin ke pohon, nyiapin ke kayu gitu, mana kayu. Akhirnya si temen gue sih, dia si cewek nih, dia mungkin dia udah kesel, takut gitu kan. Dia ngeliat sesuatu yang aneh sih, nggak cuma ngeliat temennya doang aneh gitu. Akhirnya gini, si Desi tuh ngomong, "No, lu istighfar sih, lu nyuapin bukan orang, itu nyuapin pohon. Masih mending kayak punya, masih mending kelihatan bentuknya apa, entah itu orang sakit apa, lu suapin, itu pohon, lu suapin." Tadi gitu kan, kata si Desi. Si Nano nengok si Desi, "Des, lu jangan sembarangan lu, ini orang, kalau dia nggak suka, dia marah-marah, lu bisa jadi pocong lu." Si Nano ngomong gitu. Terus gue bilang, "No, lu ngomong jangan sembarangan, no, macam pocong aja. Lu nggak sadar dari tadi kita dikerumunin sama pocong." Yang berarti siapa? Si Nano. Ini ngopi gue. Kaget gue. Akhirnya anjing, lu ngomong jangan sembarangan gitu kan. Lu beneran lo ya? Lu pikir gue nggak tahu lu semalam urusan sama kuntilanak? Langsung dek gue. Si Nano ngomongnya gitu? Iya, Nano gitu. Gue tahu lu sama Unge urusan sama kuntilanak semalam. Terus gue mau ngomong apaan kuntilanak? Jadi sontak malam itu kita ngebahas segala sesuatu yang terjadi malam sebelumnya. Akhirnya teman-teman gue yang lain ketakutan kan. "Oh jadi ini alasan lu nggak mau naik ke puncak? Kenapa lu nggak ngomong?" "Ya gue nggak bisa nyeritain itu, lu harusnya ngomong gini." Ya sekarang kita udah ribut lah kita di situ. Nah, intek bahwa gue sama Unge disalahin karena gue nggak bilang sama mereka apa yang gue temuin tadi malam sebelumnya. Iya, nggak cerita lagi. Nggak cerita. Akhirnya kita ikut mereka naik. Ternyata di atas si Nano pun dia tahu tapi dia nggak ngomong. Begitu di atas, ternyata dia bisa melihat semuanya dengan media si kayu. Jadi berarti gini, si kayu itu ternyata adalah ya media untuk si Nano bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di situ dan yang ada di situ. Di kandang badak ya? Di kandang badak, gitu kan. Pas kawan gue bilang, "Si Ocan, lu ngomong ya sembarangan lu doang yang ngeliat, kita semua nggak ada yang ngeliat kok gitu-gituan, lu jangan ngomong sembarangan. Chan, gue bikin lu ngeliat sekarang ya, lu bisa ngeliat sekarang." Gitu. Si Ocan langsung nangis tuh. "Chan, lu kenapa nangis? Wah, di belakang lu, wah di samping lu." Jadi teriak-teriak gitu. Oh, itu teriak-teriak bang. Si Ocan ngeliat berarti ya? Ocan ngeliat. Dan yang lain sibuk ngeliat si Kiting. "Chan, lu kenapa Chan? Chan, lu kenapa Chan? Ting, tuh di kepala lu tuh ada apa tuh Ting? Tuh lu lihat di kepala lu ada apa?" Jadi begitu si Nano nunjuk, misalkan nyebut, "Chan, lu bisa ngeliat. Ting, di atas kepala lu ada apa?" Dan contoh orang yang ditunjuk sama dia itu langsung bisa ngeliat. Langsung ngeliat gitu ya? Lu bayangin aja, gua 9 orang di situ. Ya mungkin 7 orang bisa ngeliat. Yang nggak ngeliat tuh siapa? Putri nggak ngeliat, Unge nggak ngeliat, 7 orang ngeliat, termasuk gua ngeliat.
Tapi pohon itu semua ngeliat ya, kayu itu dia semua ngeliat kayu. Akhirnya semua itu ngeliat jadi kayu. Semua ngeliat aja, cuman di luar kayu itu yang ditunjuk sama si kita tuh kayak berada di satu pasar malam bang, di suatu pasar malam yang isinya adalah gerombolan itu. Di pasar malam yang isinya gerombolannya itu. Gua tuh bilang, ya Allah ini gimana nih? Ya karena mungkin gue udah terbiasa, temen gue yang lain cuma nangis. Enggak apa visual yang lu lihat seperti pasar malam itu pocong-pocong gitu maksudnya? Iya. Lo tahu dong pohon sebanyak apa di Kalimantan. Kita bisa katakan bahwa setiap pohon, batang pohon itu di keluar satu sosok. Lo hitung deh berapa pohon di situ. Iya banyak. Ya, taruh misalkan 100 pohon berarti minimal ada 100. Iya, lu bilang pasar itu udah banyak. Komunitasnya kalau bicara pasar kan untuk komunitas banyak. Gue bingung. Akhirnya gue bilang, nge, tolong masukin anak-anak yang lain gue suruh masukin ke dalam tenda. Langsung nangis semua dalam tenda. Nih, lu bisa baca Al-Quran, tolong lu tenangin. Akhirnya gue ngurusin si Nano, si Unge ngurusin temen gue yang 6 gitu. Udah ngurusin 6 orang. Gue bilang, no, udahlah, udah. Dengan bicara udah gue bilang udah. Terus dia duduk, diam, duduk, nunduk. Set. Alhamdulillah, dalam hati gue, alhamdulillah gitu kan. Terus gue ngeliatin Nano kan, pokoknya alhamdulillah. Terus gue nengok ke sekeliling lagi, nggak ada lagi bang. Tiba-tiba kayak clean, bersih. Ya Allah, alhamdulillah. Tunggu baru gue bilang alhamdulillah. Apa yang Nano lakuin? Ya begini, matanya hitam hilang. Mata hitam hilang, ngeliat gue berdiri, terbang. Nano. Dan ketawa, coba lu. Itu ketawa. Tenda kan banyak ada di tenda. Teriak, "Weh, Bekasi." Jadi dia tahu gue orang Bekasi gitu. Oh, tenda-tenda sekitar itu. Dia cuma bilang gue berisik. Cuman mereka nggak tahu mungkin apa yang kita alamin saat itu. Jadi si Nano itu terbang. Ketawa, sekelilingin tenda. Tenda yang ada di kanan badak. Tenda gua. Tenda gua. Dan dia lakuin persis sama kayak yang mungkin dilakuinnya tadi malam. Yang kuntilanak versi yang awal. Versi awal. Jadi itu. Tenda tuh cemprong bro. Yeah. Cuman posisinya gue di luar. Dan gue di luar. Yang di dalam itu 6 orang teriak, ampun tolong. Dan si Nano itu dengan ketawa. Ya gue nggak bisa meraktekin ya suaranya itu suara perempuan. Suaranya melengking. Suaranya melengking banget. Di tenda lu tawaf gitu. Dia muter, istilahnya kayak tawaf gitu, tapi dengan sangat cepat sambil meremas tenda itu. Gue cuma bisa bengong. Ya Allah ini apa. Terus gue bilang, terus di belakang gue nih kayak ada yang berbisik. Posisi lu masih di luar ya bang ya? Gue masih di luar tenda. Si Nano nggak ngomong sama gue, dia cuma ketawa, dia cuma muterin tenda, terus sambil ngeremes. Dan teman-teman gue yang lain di dalam pada nangis. Gue bilang, apa nih Allah, di belakang gue ada yang ngebisik. Apa coba yang dibisikin? Kamu nantangin. What the fuck? Gue langsung diam kan. Pada saat gue mau nengok belakang nggak ada wujudnya bang. Nggak ada wujudnya. Siapa yang nantangin? Gue bilang. Terus nggak dijawab lagi. Yang bisikin lu di belakang itu bukan ngebisik, dia ngomong kayak. Kalau misalkan ngomong kamu nantangin, oke bang. Cuman dia ngomong misalkan ini bahu gue, ini bahu, ini kepala gue. Dia kayak bercanda, kamu nantangin. Jadi bahasanya tegas, kamu nantangin. Bahasanya tegas ke gue. Gue langsung sempat kaget. Gue nengok ke belakang nggak ada. Siapa? Gue dalam hati gue, siapa? Gue nggak nantangin kok. Siapa yang nantangin? Kalau emang bahasa gue salah,
gue minta maaf, gue bilang ini mungkin karena lost control gue aja, cuman gue nggak ada niat buat nantangin buat apa gitu. Nggak nyaut, si Nano masih sibuk dia terbang, ya Allah ini gimana, gue bingung kan. Akhirnya gue lari dong ke apa namanya, ke tenda tetangga. Spontan gue lari, jatuh gue kesandung. Tau nggak gue jatuh kemana? Gue jatuh ke pelukannya Nano. Jadi mungkin dengan sigapnya Nano, gue jatuh, dia langsung nangkap gue, dan gue dibawa terbang sama dia muter dan tenda. Gue nggak bisa bergerak saat itu, langsung gue nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, langsung kepental gitu aja, gue langsung kepental, gue kepentalnya nyadar, si Nano kepental sebelah gue, Nano sebelah gue, sadar, anak pada kemana, sepi bang, kok sepi nih, cuma gue sama Nano, yang lihat gue yang orang pada kemana, gitu, sibuk, pada kemana sih Nano gitu. Tenda yang lihat tenda ada, tapi orang nggak ada, sepi, gue nggak tahu ada atau enggak, cuma sepi. Nyong nggak ada yang nyaut, ini kemana nih anak-anak, anjir lu bang. Gue bangun nggak bisa, kaki gue bener-bener kayak orang nggak bisa digerakin bang. Kaki gue kenapa nyong. Ayo gue panggil satu-satu, Ki, Chan, Putri, Desi, pokoknya gue panggil semuanya nggak ada yang nyaut. absen lu ya. Iya. Si Nano melek, weh, sadar lu, ada apaan weh? Si Nano Ngomongin gitu. Perasaan kita tadi sore di puncak Pangrango, kenapa gue di sini sekarang? Anjing ini orang. Nanti gue, yaudah lu tenang aja. Males. Lo bisa berdiri nggak? Gue tanya gitu kan. Lo bisa berdiri nggak? Bisa weh. Yaudah lo berdiri, lo coba cek tenda. Ada siapa di dalam? Nano berdiri, ngecek tenda, buka tenda. Perasaan gue enak. Lagi begini semua. Anak. Tapi kok kehalang di buat tenda. Kelihatan dong di pinggir kan tenda, pintu tenda gak ada. Dibuka sama Nano. Anak-anak pada begini. Tapi bagian samping yang kelihatan, bagian tengah nggak kelihatan. Padahal kan pintu tenda dibuka kan harus kelihatan. Iya, begitu lihat kan ngablok gitu loh. Kok nggak kelihatan ya? Ternyata di tengah pintu tenda tuh ada sosok makhluk gede yang nutupin pintu tenda, dan dia jongkok begini bang. Dan anak-anak semuanya ngikutin gerakannya dia begini. Di pintu tenda bang? Di pintu tenda. Itu menurut Nano ya. Menurut Nano, gue sendiri nggak ngelihat karena kondisi gue nggak bisa bangun. Itu menurut Nano cerita ke gue karena itu. Weh, Nano manggil gue. Kenapa? Lu kesini katanya. Nggak bisa no, nggak bisa gerak. Kaki lu nggak bisa gerak. Iya. Pantat lu bisa bergerak nggak? Lo ngesot di kesini katanya. Jarak gue sekitar 4 meter lah bang ke tenda. Ada apaan nih? Emang ada apaan no? Lu kesini deh. Gue paksain gue situ. Sholat ngesot pelan-pelan nyampe lah ke depan tenda. Dan yang gue lihat ternyata gue langsung apa yang lu lihat apa bang? Penasaran nih gue nih. Jadi kunti yang terbang itu anjir bener-bener gitu. Gue merinding deh. Yang terbangin Nano itu duduk di depan tenda dan jubahnya ngibar begitu dan dia duduk begini. Merinding gue. Tapi kocak kan kalau menurut gue sih kalau kunti itu jongkok. Dan kenapa mereka nggak ada yang bisa keluar gitu kan? Kenapa mereka yang pernah bisa keluar? Akhirnya gue, karena gue keinget
keinget tadi ada yang bilang kamu nantangin. Iya. Jangan ini maksudnya, gitu kan? Gue balik bang. Lu balik. Dalam artian itu bukan satu peringatan, itu sebuah perintah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena bahasanya pada saat dibilang kamu nantangin, itu bukan bertanya. Kalau misalkan bertanya kamu nantangin, ibaratnya nadanya mungkin seperti itu. Cuman kamu nantangin, jadi seolah-olah itu adalah perintah bahwa gue ini harus nantangin. Iya, karena gue berpikir kayak gitu karena gue nggak tahu lagi gue harus ngapain kan. Akhirnya gue berpikir adalah gue tantangin ya. Akhirnya gue bilang, tadi malam lu gue ajak ngopi, lu nggak mau ngopi. Sekarang lu keluar deh, lu mau apa? Lu jangan ganggu teman-teman gue nggak ngerti apa-apa. Kayak gitu bang. Gue nggak tahu bener, nggak tahu salah gue ngomong kayak gitu ya. Itu berbalik badan nih. Sorry, bukan berbalik badan, berbalik kepala. Si Kunti. Si Kunti itu kan madep dalam tenda. Tiba-tiba ngorok. Itu cepet bro. Pergerakannya cepet. Wah. Begitu dia bergerak cepet, itu yang teriak setenda bang. Teriak lagi. Wah, Allah ya Allah. Pada semua jika teriak istighfar ya Allah, la ilaha illallah. Semua yang di tenda teriak. Gue yang bingung apa? Tenda tetangga tuh nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar ya. Nggak ada yang keluar. Begitu dia ngeliat gue, yang pingsan Nano. Nano posisinya di sebelah gue. Pingsan lah Nano. Dan dia ngeliat ke gue, terus bukan ngesot tuh bang. Kalau ngesot kan kayak gue tadi. Dia kayak melayang gitu. Si Nano. Si Kunti. Si Kunti. Dengan posisi yang masih begini. Ya, balik. Si begini. Kan. Cuman kepalanya begini. Iya. Kepalanya di belakang. Jadi berarti madep ke arah gue, punggungnya duluan. Punggungnya di depan gue. Oh jadi pas begitu dia balik itu, palanya nggak ikut muter bang? Enggak, dia balik. Dia bukan balik badan bang. Balik pala. Jadi badannya tetap madep tenda. Madep ke dalam tenda, kepalanya madep keluar. Gue prokes dia nyamperin ke gue gitu ya, karena gue udah nantangin lah. Gue udah putus asa, teman gue pingsan yang dalam pada nangis. Anjing, udahlah mau ribut dah. Nggak ada deh orang manusia mati karena setan gue itu ini kan. Tantangin dia keluar. Terus dia ngeliatin gue, lihat kan akhirnya gue sama si Kunti nih. Sama si Kunti aja. Gue liat-liatan, gue baca doa langsung. Gue baca sebisanya, gue dari mulai gue baca Al-Fatihah, gue baca ayat kursi segala macam. Gue bilang, nggak kalah, cuman ketawa pelan, pelan banget kawan. Cuman kayak ketawa orang ngecengin gimana? Iya. Aduh, bentar. Render apa? Ini ya apa? Ya, jadi kayak ketawa orang ngecengin bang. Sorry ada gangguan tadi sedikit kameranya. Orang ngecengin, kok kayak gitu? Dalam hati gue nih setan, kok kayak gitu kan? Gue yang pingsan. Pingsan bang. Oke. Pas gue pingsan berarti gue nggak tahu kejadian sesungguhnya seperti apa. Gue akan menceritakan dari versi si Unge. Ya. Nah setelah gue pingsan, ini anak-anak keluar dalam kondisi yang nangis keluar. Ini cerita dari Unge. Jadi ngelihat temennya bertujuh nih dalam keluar, ngelihat dua orang temennya, ngelihat gue sama si Nano pingsan, ya kan? Nano diangkat sama anak. Masukin dalam tenda, angkat gue nggak kuat. Ngangkat gue nggak kuat ceritanya. Jadi mereka keluarnya terus ngeliat Nano pingsan, terus lu pingsan gitu ya? Dia diangkat tuh si Nano, terus begitu ngangkat lu
7 orang nih angkat lu nih bang. 7 orang ya, mungkin nggak mungkin nggak 7 orang. Iya, si si Desi sama si Putri nggak iya. ikut. Itu kan berlima berarti nggak kuat. Mungkin 4 orang dulu nggak kuat, 2 orang dulu nggak kuat, tambah 3 tambah 4. Yang jelas laki-laki semua di situ ngangkat gue Nggak nggak kuat. kuat. Ini harus diapain jadi akhirnya, kata si Unge, ini si Awe diapain ini nggak kuat. Terus kata si Unge, gue ini dengan gampangnya ngomong, gue bisa diangkat, gue bisa terbang kok. Lu ngomong gitu apa si Gua ngomong iya, gitu. lu ngomong gitu. Si Unge yang denger lu ngomong gitu. Iya, dan di situ si Unge bilang bahwa lu tuh ngomong Nyong, gue bisa diangkat, gue bisa terbang kok katanya. Pada saat gue ngomong gitu, anak-anak pernah ngeliatin gue, dan gue berdiri terus terbang Bang. Berdiri terus terbang, terus turun, berdiri lagi depan mereka semua. Terus dia cuma bilang, kalau kalian mau selamat, pergi semua kalian dari sini sekarang. Itu lu ya, lu yang ngomong kayak gitu ya? Iya, gue yang ngomong, bukan gue Iya, mungkin bukan, ya, mungkin sesuatu lah yang ada di gue. Kalau kalian mau selamat, pergi dari sini sekarang juga. Akhirnya Sungai bilang, iya, balikin teman gue akan pergi sekarang. Lu jatuh Bang gue. Tuh bisa diangkat, alhamdulillah. So pokoknya gue diolesin balsam, diolesin kayu putih segala macam sampai gue sadar. Nah itu udah sekitar jam setengah 10 setengah 11 malam. Bangun, gue makan dulu. Yang lain udah pada makan, tinggal lu yang belum. Gue makan. Gue lagi makan, teman-teman packing kan. Lu packing pada kemana? Katanya gitu kan. Turun gue. Kita putusin semua turun malam ini. Gak bisa gitu bro. Gue gituin, bahaya turun malam ini. Sekarang udah jam segini. Gak bisa kan. Harus turun sekarang. Mereka malam itu maksain diri untuk turun iya. Gitu ya. Terus kenapa pokoknya harus turun sekarang. Oh yaudah, selalu deh kalau gitu. Gitu kan. Udah. Tapi mereka belum cerita tuh apa yang lu omongin pada saat lu tidak sadar. Cerita, Unge cerita. Unge cerita kan? Unge cerita. Pokoknya kita harus turun karena kita disuruh turun. Kan bisa besok, sekarang turun lah. Oke lah. Ya cerita gue packing. Selesai jam setengah 12 turun kita Bang. Setengah 12 malam ya. Turun. Belum bayangin turun setengah 12 malam. Ke arah Ciboles lagi dong. Lewatkan jalur tadi. Dengan kondisi badan yang capek, jujur capek banget. Ya lu baru turun dari Turun Pangandaran. dari Pangandaran capek banget. Jalan Terus di kondisi dihajar kayak gitu capek banget. Pelan sampai kandang badak. Sampai kandang batu. Iya. Sekitar 1 jam lah kira-kira. Jam 12 malam. Sampai kandang batu. Aduh sebentar. Ada sakral semua lagi. Iya, sebentar. Ini lepas nih. Oke, gue lanjut ya. Tadi sampai mana? Turun kita sampai jam 12 sampai kandang batu. Tim mutusin untuk turun setengah 12 malam, jam 12 malam sekitar sih. Ya, sampai di kandang batu gue jam 12 malam memang. Kita nggak ada yang berani jalan jauh-jauh. Semuanya rapat. Pokoknya Unge di depan, gue di belakang. Rapat jalan. Tadi komposisinya si Unge depan, lu cewek cowok baru jalan. Posisi Nano di mana bang? Nano di tengah. Tengah. Dalam kondisi udah normal semua. Udah kembali normal. Begitu sampai kandang batu, set, itu Kunti lewat lagi bang. Terus si Kunti lewat tanah lapang itu ya? Iya. Si Kunti lewat, bukan cuman gue yang ngeliat, semua anak-anak ngeliat, dan dia berdiri terbang di atas kita
di atas kita nih. Ini anak-anak 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi di atas kita nih di sini persis. Dia balik nanya. Dia ngomong lagi. Kamu nantangin. Lagi. Gua enggak. Jadi pas begitu nih kunti di atas kok. Di atas. Gue bilang dalam hati, ini anjir ngapain lagi nih, gue harus ngapain lagi teman-teman. Di atas rombongan lu ya? Di atas rombongan gue. Dan entah kenapa teman-teman gue lain tuh kayak udah terbiasa tuh bang. Dia cuma teriak, weh gimana nih? Dari rapat, gue ngerapetin, rapat, akhirnya kita ngumpul, bentuk lingkaran kecil bang, ngumpul jadi satu. Semua ngeliat ya? Semua ngeliat, cuman akhirnya si cewek pada nunduk, beberapa pada nunduk. Gue ngomongnya, gimana? Jadi gue tanya deh mau ngapain kita. Tanya lu mau ngapain lagi gitu. Gue mau pulang. Lu udah nyuruh lu kita pulang. Kamu pulang ke tempat saya. Satu kata yang gue anak bingung. Iya. Kamu pulang ke tempat saya. Pada situ gue yang ngomong. Gue yang nanya gitu kan, gue yang nanya, gue harus, lu maunya apa katanya. Kamu pulang ke tempat saya. Maksud lu apa? Kamu pulang ke tempat saya. Oh gitu. Yaudah sekarang gini deh gitu kan, lu bolehin teman-teman gue pulang, gue ikut sama lu. Lu ngomong gitu? Gue gituin. Ketawa, terbang, hilang, gitu kan, hilang. Weh, maksud lu apa? Iya, itu yang mau gue tanya tuh. Gitu kan, maksud lu apa? Lu turun. Lu ngapain? Iya. Gue tungguin dia. Nggak bisa, turun semua. Nggak bisa, gue bilang. Ini pasti ganggu lagi. Gitu. Ini pasti datang lagi kalau gue nggak ngikutin dia. Terus si Putri kan emang agak kuat lah agamanya, maksudnya dia cuma ngingetin gue, weh kalau kalah begituan. Si Putri ngomong gitu? Iya. Kalah gimana Put, gue tanya. Kok lu mau diperintah dia? Dalam hati gue, bener juga ya, kenapa gue mau diperintah dia sih? Itu maksud gue, yang ada dalam benak lu tiba-tiba lu ngomong kayak gitu tuh, apa bang yang lu pikirin bang? Biar teman-teman gue bebas aja, biar teman-teman gue turun, biarin ini gue yang ngurusin, karena dia yang minta, dia hanya minta gue, iya. Kamu ikut saya. Jadi dia minta gue untuk stay, nggak tahu tuh karena kecerobohan gue, kebelaguannya gue atau apalah itu. Yang jelas gue masih konyol lah dalam berbahasa lah, bertutur kata waktu itu. Nah akhirnya pokoknya nggak bisa katanya. Turun bareng. Sudahlah kita coba turun bareng. Lanjut turun lagi bang. Dari apa namanya? Kanang Batu kan mau turun ke air panas. Sungai Belerang itu, sungai kecil ya, sungai Belerang sebelah kanan jalan. Turun. Terbang lagi bang. Gue bilang kita nunduk, dan jadi seolah-olah itu adalah rutinitas dan sudah terbiasa gitu kan. Ya karena emang ada pilihan mereka, ada spontanitas mereka. Iya gitu kan, akhirnya ya udah diem. Lu mau apa? Kayak gitu. Kamu ikut saya. Si Kunti yang ngomong gitu. Iya. Akhirnya bukan gue yang nyaut, Unge yang nyaut. Kita semua ikut lo. Terbang. Ketawa, dibalingin ketawa. Udah, cuman ketawanya bukan tapi gitu kan. Terbang kayak gitu. Kita nanya balik, maksud lu apa nih ngomong gitu? Kan dalam kondisi gitu jadi konyol. Apa-apaan sih lu katanya? Belum rapat, belum apa tiba-tiba. Iya. Terus si Nano, kalau kata kawan gua, kita harus balik ke atas. Si Nano, kata kawan dia gitu. Kata kawan gua, kita harus balik ke atas. Maksud lu ke atas kemana?
kita harus turun dengan jalur yang beda. Kawan lo yang mana? Ini kawan gua. Tangan dia begini. Itu yang gue pikirin. Ada kayu lagi disandarin. Itu yang gue pikirin tadi. Astagfirullah. Kawan itu yang itu tuh tadi yang dari Pangrango itu yang dia tuntun gitu kan. Iya. Yang dia tuntun sampai bawah gitu kan. Terus kalau menurut kawan lo gimana? Katanya gitu. Si Kunti itu nggak akan pergi gue. Nggak akan selesai ganggu kita kalau kita terus turun lewat sini. Karena dia kuat. Kuncinya Semakin gitu. dia turun ke bawah, penghuni yang di bawah-bawahnya itu takut sama dia. Iya. Mau nggak mau kita harus ke atas. Sama aja mau ke atas. Gue tanya gitu kan. Terus gimana? Kalau kata kawan gua, di atas ilmunya lebih tinggi. Kunti nggak akan bisa ke atas. Terus gue mudeng diem. Gua nggak tahu lah maksudnya apa. Terus gimana? Kita lanjut aja ke atas. Ya nggak bisa dong, capek. Gitu kan. Lu mau gimana? Udahlah pokoknya kita harus lanjut ke atas. Ya mungkin yang ada di pikiran lu ke atas itu berarti ke Pangrango mungkin gitu kali ya. Pasti Turun cuman lewat jalur yang berbeda, gitu kan. Tapi kita nggak kuat ngomong aja deh sih. Sudahlah, kita ngecamp aja Cin. Bayangin ngecamp di tempat yang sama di hari pertama yang gue diganggu sama Kunti. Oh benar, akhirnya camp gitu bang? Ngecamp bang, gue mutusin ngecamp karena satu, lu bayangin kan? Iya, kondisi. Kita trekking dari jam 12 siang. Iya. Dari jam 1 siang ke Pangrango, turun Pangrango, ada gangguan segala macam, terus kita akhirnya trekking lagi, terus turun lagi. Psikologis udah kena. Secara fisik, mental kehajar, secara fisik kehajar gitu kan. Udah nggak sanggup lah. Secara pribadi gue sendiri capek gitu kan. Gimana teman-teman gue yang lain pasti juga capek. Akhirnya kita putusin camp lagi bang gitu. Cuman sebelum ngecamp kita pastiin dulu bener-bener di jalur atau bener-bener di campsite. Akhirnya kita pastiin kita nyebrang di situ tuh kayak ada batu, tembok bekas batu-batu di kayak tembok gitu. Kita nyebrang di situ di tempat dasar, kita diriin tenda di situ. Belum sampai air panas ya, masih Belum. ya, sekitar ini karena Jadi kan di belerang tuh Iya. kita balik lagi ke Nang Batu, terus kita ngecamp di situ. Akhirnya kita putusin malam kedua kita ngecamp di situ lagi bang. Kayak gitu. Jadi malam pertama di tempat kandang batu itu dikunjungin sama si Kunti, dan besok malamnya kita terpaksa harus nginep di situ lagi. Entah itu disengaja, entah itu kalau gue direncanakan bagian sama dia, dari tim gitu. mungkin gue akan berpikir wah bangsat gitu. What the fuck gitu. Di tempat yang menurut nggak kebayang apa yang bakal gue ini gitu maksudnya, tapi ya bersama-sama gitu. Iya bang, jadi gua mutusin tim. kita ngecamp. Jadi gua masih sampai sekarang gua berpendapat bahwa setan atau jin itu tidak ada yang bisa melukai manusia, sok manusia secara langsung. Kalau tidak kitanya sendiri gitu. Yeah. Maksudnya gini, nggak ada sih setan yang ngejorokin kita ke jurang kalau kitanya nggak ada di pinggir jurang. Nggak ada yang setan menutupin penglihatan kita biar kita kesandung, nggak ada. Kalau kita diem di dalam tenda, ya paling banter kita takut lah. Kita takut kita pingsan besok udah pagi, udah gitu aja sih pikiran gue gitu hanya itu. Udah akhirnya kita diriin tenda dan kita tidur banget gitu. Tapi ya. Nggak ada gangguan tapi belum. Kita tidur di situ. Akhirnya kita putusin tetap Nggak sabar gue dengernya. buka tenda 2 tetap, cuman untuk barang gue taruh di tenda yang Yang kecil. ada 4 orang itu. 4 orang semua barang di situ. Iya. Dan tenda yang besar ya kita umpel-umpelan. Padahal itu kapasitas 6 orang itu. Kapasitas 6 orang. 9 orang lu paksa masuk di situ. Jadi gue bikin tiket Bang. Yang capek banget tidur duluan, gantian. Sip-sipan ini ronda malam ya. Terus akhirnya gue berpikir udahlah gue yang jaga gitu kan.
Si Unge bilang udahlah gue jaga juga, udahlah lu tidur. Nano nyelutuk, weh gue jaga. Oh ya udah no, keluar. Teman tenda lah kita, di dalam berenam tidur, bisa tidur bang walaupun kan kondisi capek pas segala macam ya. Kita capek, ya kita ngobrol di situ. Ngobrol di situ, gue berasa bertiga, tapi menurut Nano kita berempat. Si sahabat dia gitu. Iya, sahabat dia masih ada kawan di baru lah. Jadi sebenarnya Nano itu keluar bukan buat nemenin gua. Iya. Bukan buat nemenin Unge, tapi buat Buat nemenin temennya. si sahabat barunya Buat itu. nemenin Kawan temennya. barunya. Akhirnya gua tawarin, "No, lu mau istirahat enggak gantian? Biar si Iting gua bangunin." "Enggak, udah, tiring gua di luar, gua enggak capek, gua enggak ngantuk." Sana. Ya sudahlah, kalau gitu kita bertiga di luar aja ya. Ya udah weh. Udah kita gelar ponco. Udah. Unge tidur di situ, gua tidur di situ. Alhamdulillah sampai pagi tidak ada. Itu yang lu lihat sama si Unge itu tetap sosoknya tetap pohon ya berarti ya. Tetap pohon. Tetap pohon ya. Semua kita ngeliat tetap pohon. ya. Hanya dia yang melihat sosok Oh iya. pendaki. Dan dia tidak peduli itu. Terserah lo mau ngomong apa, yang jelas dia bukan pohon. Dia hanya bilang kayak gitu. Nano bilang lo mau ngomong apa terserah, yang jelas dia bukan pohon. Dia jaga di luar nih bang, si Nano. Iya, bertiga sama gua, Bertiga. Unge sama Nano. Berempat ya. Iya. Ya. Jadi hari kedua sampai situ dulu teman-teman. Ya. Jadi akan ada part ketiga dan mungkin part keempat karena Perjalanan belum selesai. masih jauh banget. Masih jauh ya. Kalau menurut lo dari kandang batu ke Cibodas itu dekat ya, menurut lo semua gitu teman-teman. Tapi gue nggak bilang kan kita bakal turun lewat mana. Pokoknya kalau pengen tahu ceritanya mau turun lewat mana, endingnya nanti lanjut lagi di part ketiga. Tapi sebelum lanjut nih, kemarin kita bahas level gangguan bang. Kalau menurut lu nih gangguan level berapa bang? Ini udah termasuk level 8 lah. Level 8 Udah ya? sampai masuk level 8 lah. Berarti masih ada 2 level lagi. Segitu level 8 ya? Masih ada 2 level lagi ya. Dengan penampakan segitu banyaknya di kandang badak gitu. Iya. Karena menurut gua gini, banyak banget penampakan tapi tidak mengganggu. Yang mengganggu hanya satu itu aja. Jadi yang teman-teman udah dengar dari tadi, teman-teman lihat si kawan gue si Nano membopong kayu, tapi secara nyata dia tidak mengganggu, gitu kan, tidak mengganggu. Terus secara bersamaan kita melihat sosok pocong di mana-mana, banyak banget yang sampai gue bilang kayak pasar. Ya toh dia hanya ada, ya mungkin dimanapun dia ada gitu kan, tapi kita emang nggak ngelihat pada saat itu, pas kita melihat aja, tapi mereka nggak mengganggu. Yang mengganggu justru hanya yang ya si Kunti yang kerok dari ini. hari pertama itu sampai hari kedua itu masih dia aja bang. Cuma emang kalau kita bahas masalah resiko kecelakaan itu ibaratnya nggak ada itu setan atau apa gitu mencelakakan pendaki gunung gitu. Gua meyakini itu tidak ada. Kecelakaan itu sebetulnya sih akibatnya dari kita aja bang. Kita yang ceroboh, kita yang ketakutan. Jadi kuntilanak atau apa ini bukan termasuk faktor ekstern kecelakaan di gunung hutan gitu. Kalau menurut gue ya nggak tahu sih teman-teman, kalau misalkan punya pendapat yang beda bisa komen di kolom komentar. Cuman menurut gue mereka mungkin ada untuk mengganggu lah ya. Memang tugasnya mungkin kan ganggu manusia. Cuman kalau misalkan kita berpikiran jernih, kita nalarnya jalan maksudnya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi takut ya, kalau kita lari, bang, kalau misalkan kita lagi buru-buru lari aja kita udah nggak ngeliat jalan kan, yang penting buru-buru sampai. Gerobak-gerobak gitu. Bayangin kalau dalam hutan yang banyak rota, banyak ranting, banyak akar segala macam, kita gerabak gerubuk ya pasti kesandung. Orang jatuh kalau kesandung jatuh kepalanya kejedot batu, ya meninggal. Tapi meninggal bukan karena hantu, meninggal karena dia jatuh. Jatuhnya karena apa? Karena hantu. Iya, hantu itu kan hanya menakut-nakuti gitu kalau menurut gua. Jadi tidak ada istilah hantu yang membunuh manusia secara langsung kalau menurut gua ya. Gitu aja sih. Jadi makanya ya sudahlah, gue milih untuk ditakut-takutin dibanding gue harus nyerahin nyawa gue dengan berbuat
akan ada suatu kegiatan yang bisa mengorbankan gua dan teman-teman gua. Jadi gua pilih untuk stay lah itu. Jadi terakhir itu lu putusin malam itu untuk stay di tempat Untuk itu stay. dengan Iya. kondisi Dengan pertimbangan bahwa untuk menjaga keselamatan secara fisik. ah, Ini gunung bro, bukan perumahan, dalam artian kondisi alamnya kita nggak tahu kayak apa, kondisi fisik kita kayak apa. ibaratnya kalau gue berpikir sebagai tim, gue camp di tempat diganggu gitu. Wah gue nggak tahu nih bakal apa yang terjadi selanjutnya gitu. Mungkin gue nggak tahu, belum tahu ceritanya yang part 3 gitu ya. Walau alam ini. Aman dulu ya, pokoknya teman-teman udah waktunya sahur nih buat kita. Sudah jam 3 pagi, jadi ya di sini ya, besok sih nggak tahu ya, jam berapa kalian nonton. Cuman gua akan lanjut di episode berikutnya untuk kelanjutan di hari ketiga berarti ya. Hari ketiga itu gua akan kemana dan sama teman-teman gua, apakah akan kembali ke Kanang Badak terus kembali ke Pangrango, ataukah kita ke Kanang Badak ke Sierra Kencana terus turun lewat Putri, atau kita Kanang Badak terus kita turun lewat Salabintana. Nanti gue ceritain di part selanjutnya. Oke, siap. Oke, yang jelas itu dulu part 2. Semoga bisa nambah rasa penasaran Asli penasaran. ngobatin penasaran dari part 1. Cuman mudah-mudahan ada rasa penasaran lagi di part 3-nya ya teman-teman. Oke, sampai itu aja. Terima kasih sebelumnya udah terus nonton. Kalau memang suka tolong kasih like, kasih kolom komentar apa aja lah, tapi jangan sara ya. Jangan berbau sara. Kalau memang suka juga, share juga video ini ke teman-teman kalian. Semoga bisa memberikan semangat buat gua sama Bang Epe buat memberikan cerita-cerita real atau cerita-cerita nyata apa yang kita alamin antara gua dan Bang Epe. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.